Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya ya. Kembali lagi di channel Investor 87, channel yang membahas tentang dunia seputar saham. Untuk yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang di channel Investor 87. Semoga pertemuan ini menjadi langkah awal kita bersama untuk sukses. Oke, pada video kali ini saya akan mencoba membahas tentang strategi ICBP menggenggam dunia serta fundamental dan harga wajar saham ICBP di tahun 2020. Seperti telah kita ketahui bersama bahwa saham ICBP ini atau Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ini telah menjadi buah bibir ya atau trending topik selama 2 pekan terakhir. Yang membuat ICBP ini menjadi trending topik pada 2 pekan terakhir ini adalah tidak lain rencana akuisisi perseroan terhadap Pine Hill Company Limited atau kita singkat PCL. Bukan BCL ya. Dan kemudian ternyata rencana akuisisi ini direspon negatif oleh market di bursa saham Indonesia. Sahamnya langsung tersungkur ARB 2 hari berturut-turut. Hal ini berbanding terbalik dengan IHSG yang dalam sepekan terakhir berhasil rebound. Hanya butuh 4 hari, harga saham ICBP anjlok sampai minus 17%. Akibat respon pasar yang negatif tadi. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah mengapa respon pasar sangat negatif sekali terhadap rencana akuisisi ini? Usut punya usut, ternyata dari pandangan investor di bursa saham bahwa nilai akuisisi ini terhadap PCL dinilai terlalu mahal, yaitu sebesar kurang lebih 2,998 miliar dolar atau kurang lebih 45 triliun dengan asumsi dolar 15.000. Hal ini lebih besar dengan nilai aset ICBP itu sendiri yang kurang dari 43 triliun. Bahkan harga PCL ini lebih mahal daripada harga saham ICBP itu sendiri. Saat ini ICBP hanya dihargai dengan per 12 kali, sedangkan PCL dihargai dengan per yang jauh lebih besar yaitu 23 kali. Jauh sekali bukan selisihnya? Coba bayangkan hampir 2 kali lipat harga ICBP. ICBP yang harganya hanya dengan per atau price earning ratio 12 kali saja masih ada yang mikir-mikir untuk membelinya. Apalagi kalau pernya sudah mencapai 23 kali. Tentunya sebagai seorang pembisnis seperti Antoni Salim punya perhitungan tersendiri. Oke, kemudian dari rencana transaksinya akan dibayarkan 2 kali karena perjanjian akuisisi ini yang bersyarat. Syaratnya apa? PCL harus mengantongi keuntungan bersih sekurang-kurangnya 128,5 juta dolar atau setara dengan 1,9 triliun dengan asumsi dolar 15.000. Akan ada penyesuaian jika persyaratan tadi tidak terpenuhi, tapi tetap saja akan menggunakan rumus per 23 kali. Rencana pembayaran akan menggunakan dana kas perusahaan sebesar 300 juta dolar atau setara dengan 4,5 triliun dengan asumsi dolar 15.000 atau kurang lebih 10% dari nilai akuisisinya. Lantas yang 90% dari mana? Yaitu dengan menggunakan dana dari pihak ketiga, yaitu perbankan. Kemudian dampaknya bagaimana kalau menggunakan dana perbankan? Ya tentu saja karena menggunakan perbankan otomatis ada bunganya. Dan bunganya ini yang nantinya akan menggerogoti laba perusahaan. Dan DER akan meningkat kurang lebih 3 kali lipat dari sekarang. Yang menjadi perhatian juga PCL ini adalah masih terafiliasi dengan perseroan. Hal-hal inilah yang menjadikan kekhawatiran oleh beberapa investor di bursa saham Indonesia, sehingga para
investor menjual ramai-ramai saham ICBP hingga nyungsep kurang lebih minus 17% hanya dalam kurun waktu 4 hari. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah yang dilakukan manajemen ICBP ini salah? Ingin tahu jawabannya? Simak video ini sampai selesai ya. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan teman-teman like, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya ya. Dan jangan lupa juga share video atau channel ini ke teman-teman yang lainnya. Oke, kembali lagi ke nahkoda ICBP. Seperti kita ketahui bersama, sosok Antoni Salim bukanlah pengusaha kaleng-kaleng ya. Mengutip dari majalah Forbes melalui merdeka.com, ia bahkan menjadi orang terkaya nomor 6 di Indonesia dengan kekayaan 5,5 miliar dolar pada Maret 2020. Dia bukan pengusaha kemarin sore, ia adalah pengusaha kelas kakap di Indonesia. Bahkan ia sudah berhasil menguasai pangsa pasar Indonesia dengan Indominya. Kemudian apakah sebagai nahkoda perseroan ia merasa puas dengan menguasai pangsa pasar Indonesia saja? Tentu saja sebagai seorang pembisnis jawabannya tidak. Perseroan harus bisa lebih besar lagi. Perseroan perlu tantangan baru lagi. Perlu pasar baru yang lebih luas untuk menjadi raja mie instan di dunia. Kemudian caranya bagaimana? Caranya kurang lebih seperti yang dilakukan oleh Facebook mengakuisisi Instagram dan WhatsApp, serta Google yang mengakuisisi YouTube. Model cara inilah yang paling mudah dan cepat, karena hal itu juga secara otomatis akan mengurangi kompetitor ICBP itu sendiri, dan akhirnya target perseroan akan melakukan akuisisi PCL. Seperti telah kita ketahui bersama, PCL ini sudah memiliki 12 fasilitas produksi mie instan yang berlokasi di 8 negara dengan total populasi lebih dari 550 juta orang, dan juga memiliki jalur distribusi di 33 negara dengan total populasi lebih dari 885 juta orang. Wow, besar sekali ya, 3 kali lipat penduduk Indonesia. Ini berarti ICBP yang sekarang ini mempunyai kesempatan untuk memperbesar pangsa pasar perseroannya lebih besar 3 kali lipat dari yang sekarang. Ngeri nggak tuh? Tapi sayangnya sekali lagi, PCL ini masih terafiliasi dengan perseroan. Akibatnya banyak respon negatif dari pasar indeks saham Indonesia. Padahal kalau kita melihat dari sisi positifnya, mungkin Pak Antoni Salim ini butuh modal yang cukup besar untuk membesarkan PCL. Dengan pangsa pasar 3 kali lipat dari Indonesia ini, bahwa mungkin saja PCL ini nanti bisa melampaui ICBP yang sekarang. Oke, ceritanya sudah sampai di sini ya. Selanjutnya kita akan melihat dari sisi fundamental dan valuasi ICBP. Kita awali dengan melihat dari sisi balance sheet-nya ya. Di balance sheet ini ada equity dengan grafik yang berwarna orange, kemudian liability ya dengan grafik berwarna merah, kemudian ada aset dengan warna biru, serta DER yang berwarna kuning. Kalau kita perhatikan bersama, untuk equity, liability, dan aset terlihat terus bertumbuh ya. Kemudian yang menarik dari sisi DER atau debt equity rasionya yang cenderung menurun. Artinya secara fundamental perusahaan ini sangatlah baik ya. Bahkan ICBP ini sejak beberapa tahun terakhir menjadi saham primadona dan percontohan sebuah perusahaan yang sangat baik dari sisi fundamentalnya. Kemudian atau selanjutnya kita akan ke income statement. Ini adalah grafik income statement atau laporan pendapatannya.
Di sini ada grafik berwarna biru untuk revenue, kemudian ada net income yang berwarna kuning, sedangkan NPM atau net profit margin yang berwarna hijau. Kalau teman-teman perhatikan di sini secara garis besar, ketiga grafik tersebut di atas ya, yaitu revenue, net income, dan NPM cenderung meningkat ya atau bertumbuh. Kemudian yang menarik lagi jika teman-teman perhatikan pada net income kuartal pertama atau triwulan pertama tahun 2020, net income ICBP ini hampir menyamai net income selama 1 tahun pada tahun 2015. Luar biasa ya. Kalau bukan perusahaan dengan manajemen yang berkualitas, tentu akan sulit mencapainya. Kemudian kita ke ROE atau Return on Equity. Teman-teman bisa perhatikan pada ROE ICBP secara garis besar cenderung meningkat ya. Bahkan pada kuartal pertama tahun 2020 ada peningkatan ROE yang cukup signifikan, yaitu tumbuh kurang lebih 10%. Dari ROE 18,89% pada tahun 2019 menjadi 29,05% pada kuartal pertama tahun 2020. Hal ini sejalan dengan net income di atas tadi ya. Kemudian selanjutnya kita akan melihat dari PBVR-nya ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa PBVR ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar valuasi saham. Di sini grafik yang berwarna hijau untuk PBVR, kemudian yang biru untuk rata-rata PBVR-nya. Teman-teman bisa melihat di sini ya bahwa sejak tahun 2014 hingga tahun 2019 rata-rata PBVR ICBP ini dihargai di atas 5 kali. Sedangkan pada akhir Mei tahun 2020 PBVR rata-ratanya turun menyentuh 4,9 kali. Yang menarik di sini, aktualnya PBVR ICBP untuk sekarang hingga akhir Mei ini hanya dihargai 3,5 kali. Artinya, berdasarkan PBVR-nya, harga ICBP sudah terdiskon kurang lebih 29%. Murah nggak tuh? Oke, selanjutnya kita akan ke PER atau Price Earning Ratio. Teman-teman bisa melihat di sini ada grafik yang berwarna ungu. Ini untuk PER. Kemudian yang berwarna biru ini untuk rata-rata PER-nya. Teman-teman bisa perhatikan juga ya bahwa dari tahun 2014 hingga 2019 rata-rata PER ICBP dihargai di atas 26 kali. Sedangkan pada akhir Mei 2020, rata-rata PER ICBP ini menyentuh sampai 25 kali. Yang menarik di sini, aktual PER ICBP sekarang hanya dihargai 12 kali. Ini artinya lebih murah 2 kali lipat dari harga perusahaan sekelas PCL. Ini berarti berdasarkan PER yang sekarang, harga saham ICBP sudah terdiskon 52%. Itu artinya jika teman-teman beli saham ini sekarang dan nanti suatu saat harganya kembali ke normalnya, teman-teman bisa cuan sampai 100% lebih. Wow ya. Dan selanjutnya kita ke grafik pergerakan harga saham ICBP. Teman-teman bisa perhatikan di sini untuk garis putus-putus yang di bawah adalah harga saham saat ini juga, atau harga saham penutupan akhir Mei 2020, yaitu di harga Rp8.150 per lembar saham. Kemudian pada garis warna biru yang atasnya adalah harga wajar berdasarkan PBVR-nya, atau dihargai Rp11.470 per lembar sahamnya. Kemudian garis yang paling atas sendiri adalah harga wajar berdasarkan PER-nya, yaitu di harga Rp17.000 per lembar sahamnya.
Kemudian kita akan melihat kembali pada balance sheet ya. Ini adalah prediksi atau gambaran fundamental IJBP pada akhir tahun nanti. Jika IJBP sudah benar-benar merealisasikan akuisisi terhadap BCL, dengan catatan IJBP langsung mengambil semua dana pinjaman tanpa setengah-setengah dari pihak ketiga. Akibatnya adalah DER atau debt equity ratio yang akan meningkat 3 kali lipat dari sebelumnya 0,45 kali menjadi 1,74 kali. Hal ini yang ditakutkan akan memberatkan neraca keuangan IJBP nantinya. Hal ini pula yang menjadikan respon negatif dari para investor di bursa saham Indonesia. Oke, demikianlah analisa saham IJBP tentang strategi IJBP menggenggam dunia serta fundamental dan harga wajar saham IJBP tahun 2020. Tentunya masih banyak kekurangan dan tentunya pun akan banyak perbedaan pendapat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jika teman-teman suka pada video ini, silakan teman-teman like, kemudian komen dan subscribe, serta dinyalakan loncengnya agar teman-teman bisa selalu update video-video terbaru dari channel Investor 87. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Investor 87.